Bayangkan sebuah pagi yang sunyi, matahari belum sepenuhnya naik, udara masih terasa sejuk. Di luar, dunia seperti menahan napasnya sebentar. Dan di dalam rumah, kamu terbangun, tapi bukan dengan alarm yang memekakkan telinga. Kamu bangun dengan perlahan, membuka mata, dan merasakan detak jantungmu. Tidak ada terburu-buru, tidak ada notifikasi yang berisik, hanya kamu dan ketenangan itu. Bukankah itu indah? Sayangnya, tidak semua orang memulai harinya seperti itu. Banyak dari kita memulai pagi dengan tergesa-gesa, bangun kesiangan, buru-buru mandi, sarapan sambil memikirkan pekerjaan, lalu berlari keluar rumah seolah dikejar waktu. Dan tanpa kita sadari, pola itu memengaruhi seluruh hari kita. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kebahagiaan adalah tujuan besar. Rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih mapan, gaji yang lebih tinggi, pasangan yang sempurna. Namun, saat kita sudah sampai di sana, kita sering bertanya-tanya, kenapa aku masih merasa ada yang kurang? Jawabannya sederhana, kebahagiaan bukan hadiah besar yang datang sekali seumur hidup. Kebahagiaan itu seperti taman. Kalau kamu hanya menanam sekali lalu membiarkannya, ia akan mati. Tapi kalau kamu menyiraminya setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, ia akan tumbuh dan berbunga. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering mencari cara instan untuk merasa lebih baik. Liburan mewah, belanja besar-besaran, atau menonton hiburan sampai larut malam. Tapi penelitian demi penelitian menunjukkan yang paling membuat hidup kita damai dan bahagia justru hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari bahkan tanpa biaya besar. Dan itulah yang akan kita bicarakan hari ini, 5 kebiasaan sederhana yang jika kamu mulai terapkan akan membuat hidupmu lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Saya tidak akan memberimu daftar yang kaku dan membosankan. Saya akan membawamu melalui cerita-cerita, pengalaman nyata, dan langkah-langkah praktis. Bukan teori kosong, bukan tips sekali pakai, tapi kebiasaan yang jika kamu jalani akan mengubah cara kamu memandang hidup. Mungkin sekarang kamu sedang berada di titik lelah. Mungkin kamu merasa hidupmu berantakan atau terlalu sibuk untuk memikirkan ketenangan. Percayalah, kamu tidak sendiri. Banyak orang ada di posisi yang sama, termasuk saya dulu. Dan perubahan saya tidak datang dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. 5 kebiasaan ini ibarat 5 pintu. Kamu tidak harus membukanya semua sekaligus. Mulailah dari satu pintu, nikmati pemandangannya, lalu perlahan buka pintu lainnya. Tidak ada lomba, tidak ada deadline. Yang ada hanya perjalanan dan setiap langkahnya layak dinikmati. Di akhir cerita ini kamu mungkin akan berkata, kenapa aku tidak melakukan ini dari dulu? Tapi tidak apa-apa, karena yang penting bukan kapan kamu mulai, tapi bahwa kamu memutuskan untuk mulai. Jadi, duduklah dengan nyaman, tarik napas dalam, lepaskan ketegangan di bahumu. Kita akan memulai perjalanan ini bersama, dan kita akan mulai dari kebiasaan pertama, kebiasaan yang akan mengubah cara kamu melihat setiap pagi dalam hidupmu. Kebiasaan pertama, bangun dengan kesadaran dan rasa syukur. Pagi adalah titik awal dari segalanya. Ia seperti halaman pertama dari sebuah buku yang akan kita baca hari itu. Kalau halaman pertamanya penuh noda, setengah sobek, dan tulisannya berantakan, besar kemungkinan kita akan kehilangan semangat membaca sisa bukunya. Begitu pula hidup kita. Jika pagi dimulai dengan kacau, seluruh hari akan terasa berat. Kebanyakan orang bangun seperti robot darurat, langsung meloncat dari kasur, mengambil ponsel, melihat notifikasi, lalu menyelam ke lautan informasi yang kadang penuh
kekhawatiran. Dalam 5 menit pertama saja, pikiran kita sudah dijejali ratusan informasi. Email kerja, kabar buruk, komentar negatif, berita yang membuat cemas. Belum lagi kalau terlambat bangun, semua menjadi panik. Sarapan seadanya, lupa minum air, dan akhirnya kita tiba di tempat kerja atau sekolah dengan napas terengah-engah, hati sudah penuh amarah. Tapi, apa jadinya kalau kita mengubah 5 menit pertama itu bukan untuk bekerja, bukan untuk membaca pesan, tapi untuk menyadari bahwa kita hidup dan bersyukur akan hal itu. Mengawali dengan kesadaran. Bangun dengan kesadaran bukan berarti bangun seperti biksu di pegunungan. Bukan pula harus duduk bersila sambil membakar dupa. Kesadaran di pagi hari sesederhana ini. Merasakan tubuh kita saat pertama kali terbangun. Memperhatikan napas kita. Menyadari suara-suara di sekitar. Tidak langsung berlari ke pikiran tentang apa yang harus kulakukan hari ini. Misalnya saat membuka mata, alih-alih mengeluh, "Aduh, udah pagi lagi." Kamu bisa berkata pelan, bahkan hanya di dalam hati. "Terima kasih, aku masih diberi kesempatan 1 hari lagi." Kedengarannya klise, kan? Tapi bayangkan orang-orang yang kemarin tidur dan tidak pernah bangun lagi hari ini. Kita sering lupa bahwa setiap bangun pagi adalah bonus waktu yang tidak semua orang dapatkan. Kesadaran ini seperti menyalakan lampu kecil di ruang gelap, memberi arah kemana kita akan melangkah hari itu. Latihan syukur di pagi hari. Setelah sadar akan keberadaan kita, langkah berikutnya adalah bersyukur. Bersyukur itu bukan berarti berpura-pura semua baik-baik saja. Bersyukur artinya mengakui bahwa di tengah segala masalah masih ada hal yang layak dihargai. Saya pernah membaca kisah seorang wanita bernama Sarah. Dia adalah single mother dengan 2 anak, bekerja 2 pekerjaan untuk bertahan hidup. Hidupnya penuh tekanan, keuangan pas-pasan, dan hampir setiap hari ia pulang dalam keadaan lelah. Suatu hari, seorang teman menyarankan untuk mencoba 3 syukur pagi. Setiap pagi, sebelum memulai hari, tuliskan 3 hal yang dia syukuri. Awalnya Sarah merasa itu hal konyol. Apa yang bisa aku syukuri di tengah hidup seperti ini, pikirnya. Tapi dia mencoba. Hari pertama, dia hanya menulis. 1. Aku bangun pagi ini. 2. Anakku sehat. 3. Ada makanan di meja walau sederhana. Lama-kelamaan, daftar itu berkembang. Dia mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu terlewat. Senyum anaknya, udara pagi yang segar, lagu favorit yang diputar di radio saat perjalanan kerja. Dan yang mengejutkan, dalam beberapa minggu, meskipun masalahnya belum hilang, Sarah merasa lebih ringan. Dia menyadari kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati yang bisa melihat kebaikan meski masalah itu ada. Kenapa ini penting? Ketika kita bangun dengan kesadaran dan rasa syukur, otak kita mulai memproduksi hormon yang menenangkan, seperti serotonin dan dopamin. Ini bukan sekadar perasaan positif, tapi reaksi biologis yang nyata. Penelitian dari University of California menunjukkan bahwa orang yang memulai hari dengan ucapan syukur cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, kualitas tidur lebih baik, dan hubungan sosial yang lebih sehat. Bayangkan ini seperti mengisi bensin sebelum memulai perjalanan jauh. Kalau bensin penuh, kita lebih siap menghadapi tanjakan, macet, atau jalan berlubang. Kalau bensin kosong, sedikit saja hambatan sudah membuat kita frustrasi. Langkah praktis untuk memulai. Kalau kamu ingin mencoba kebiasaan ini, caranya sederhana. 1. Bangun lebih awal 5 menit dari biasanya. 2. Jangan sentuh ponsel sebelum ritual ini selesai. 3. Tarik napas dalam 3 kali, lalu lepaskan perlahan. 4. Sebutkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Bisa diucapkan dalam hati atau ditulis di jurnal. 5. Tersenyum
Walaupun awalnya terasa dipaksakan, senyum itu mengirim sinyal positif ke otak. Awalnya mungkin sulit, terutama kalau kamu terbiasa bangun dan langsung terburu-buru. Tapi ingat, kebiasaan ini tidak dimaksudkan untuk sempurna, tapi untuk konsisten. Cobalah selama 21 hari, tidak perlu memikirkan hasil besar, hanya nikmati prosesnya. Dan suatu pagi nanti, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Pagi yang dulu terasa seperti beban, kini berubah menjadi sahabat yang menyambutmu setiap hari. Kebiasaan kedua, menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Di tengah kesibukan kita, ada satu hal yang sering hilang, dan sering kali kita tidak sadar kehilangannya. Bukan uang, bukan barang, tapi diri kita sendiri. Kita memberi waktu untuk orang lain, untuk pekerjaan, keluarga, teman, bahkan orang asing yang kita temui di jalan. Tapi, kapan terakhir kali kamu memberi waktu untuk dirimu sendiri? Bukan sekadar waktu untuk tidur, makan, atau mandi. Tapi waktu yang benar-benar hanya untuk kamu, untuk mendengarkan isi hati, untuk mengisi ulang tenaga, untuk menghirup udara tanpa tergesa-gesa. Kenapa me time itu penting? Banyak orang menganggap menyisihkan waktu untuk diri sendiri itu egois. Seolah kalau kita tidak selalu ada untuk orang lain, kita adalah orang yang tidak peduli. Padahal, kenyataannya, justru dengan merawat diri, kita bisa lebih baik dalam merawat orang lain. Saya ingat kisah seorang perawat bernama Rani. Dia adalah tipe orang yang selalu siap membantu. Kalau ada rekan kerja yang sakit, dia yang menggantikan shift. Kalau ada keluarga yang butuh bantuan, dia yang pertama datang. Tapi suatu hari, Rani jatuh sakit. Bukan karena virus, bukan karena kecelakaan, tapi karena kelelahan total. Dokter menyebutnya burnout, kelelahan fisik dan mental yang berkepanjangan. Saat dirawat, Rani sadar satu hal, dia selalu ada untuk semua orang, tapi lupa ada untuk dirinya sendiri. Sejak itu, dia memutuskan untuk membuat perjanjian dengan dirinya. Setiap hari, minimal 20 menit hanya untuk dirinya sendiri. Kadang dia berjalan keliling taman, kadang membaca buku, kadang hanya duduk sambil minum teh. Awalnya ia merasa bersalah, tapi perlahan ia menyadari justru ia jadi lebih punya energi untuk membantu orang lain. Bentuk-bentuk me time yang sederhana. Banyak orang berpikir me time itu harus liburan mahal ke pantai atau pergi ke spa mewah. Tidak. Me time bisa sesederhana ini. Membaca buku yang kamu sukai di pojok favorit rumah. Mendengarkan musik sambil menutup mata. Berjalan kaki di sekitar rumah sambil menikmati udara. Menulis jurnal untuk menuangkan pikiran. Minum kopi atau teh sambil menatap hujan. Yang penting, bukan apa yang kamu lakukan, tapi bahwa itu kamu lakukan untuk dirimu, tanpa rasa bersalah. Mengatur batas salah satu tantangan terbesar dalam memberi waktu untuk diri sendiri adalah batas. Batas antara ini waktuku dan ini waktunya orang lain. Kalau kita tidak menetapkan batas, orang akan terus mengambil waktu kita tanpa sadar. Contoh sederhana, jika kamu punya waktu 30 menit di sore hari untuk membaca, matikan notifikasi ponsel atau beritahu orang terdekat bahwa kamu sedang tidak bisa diganggu. Awalnya mungkin sulit, apalagi kalau kamu tipe yang tidak enakan. Tapi percaya deh, waktu pribadi yang terjaga akan membuatmu lebih sehat secara mental. Cerita inspiratif, me time yang mengubah hidup. Ada seorang pria bernama Daniel, pengusaha muda yang pekerjaannya tidak pernah berhenti. Bahkan saat makan malam, pikirannya masih di kantor. Suatu hari, temannya mengajaknya untuk mencoba silent morning. 1 jam di pagi hari, tanpa bicara, tanpa ponsel, hanya duduk di taman kota. Daniel awalnya merasa itu membuang waktu, tapi setelah 1 minggu,
Dia merasakan sesuatu yang berbeda. Pikirannya lebih jernih, dia lebih fokus saat bekerja, bahkan tidurnya lebih nyenyak. Dia menyadari bahwa selama ini otaknya seperti mesin yang tidak pernah dimatikan. Dan me time itulah tombol pause-nya. Langkah praktis untuk memulai. Kalau kamu belum terbiasa memberi waktu untuk dirimu sendiri, mulailah dari hal kecil. 1. Tentukan durasi, bisa 10 menit, 20 menit, atau setengah jam per hari. 2. Pilih aktivitas yang kamu sukai dan membuatmu rileks. 3. Tetapkan batas, jangan izinkan gangguan masuk. 4. Nikmati tanpa rasa bersalah. Ingat, ini bukan kemewahan, ini kebutuhan. Cobalah lakukan selama 1 minggu. Lihat bagaimana perasaanmu berubah. Banyak orang terkejut saat menyadari bahwa ternyata mereka lebih bahagia bukan karena menambah hal baru, tapi karena memberi ruang untuk diri sendiri. Kebiasaan ketiga, mengurangi konsumsi drama dan negativitas. Kita hidup di zaman di mana informasi mengalir lebih cepat daripada napas kita. Satu sentuhan di layar ponsel bisa membuka pintu ke ratusan kabar, foto, video, komentar, dan sayangnya tidak semuanya membawa kebaikan. Kalau kita jujur, kita semua pernah terjebak di dalamnya. Awalnya cuma ingin melihat kabar teman, tapi entah bagaimana, 1 jam kemudian kita sudah membaca komentar penuh amarah, berita yang membuat cemas, atau gosip yang memicu rasa iri. Lalu tanpa sadar, suasana hati kita ikut terpengaruh. Mengapa drama dan negativitas begitu menarik? Ada alasan biologisnya. Otak manusia sejak dulu dirancang untuk memperhatikan ancaman. Di zaman purba, itu membantu kita bertahan hidup. Kita harus cepat melihat tanda bahaya. Tapi di zaman sekarang, ancaman itu sering datang dalam bentuk berita sensasional, komentar negatif, atau cerita drama yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hidup kita. Pikiran kita seperti spons. Apapun yang kita serap akan memengaruhi cara kita merasa, berpikir, dan bertindak. Kalau setiap hari kita menyerap drama dan energi negatif, jangan heran kalau kita jadi lebih mudah marah, cemas, atau lelah. Cerita, rumah yang selalu berisik. Saya pernah mendengar perumpamaan dari seorang guru meditasi. Dia berkata, bayangkan rumahmu, kalau setiap hari ada orang datang membawa sampah dan meletakkannya di ruang tamu, lama-lama rumah itu akan bau, kotor, dan sesak. Nah, itu yang terjadi pada pikiranmu ketika kamu terus mengonsumsi drama dan negativitas. Saya dulu tidak percaya sampai saya mengalaminya sendiri. Waktu itu saya sering membaca kolom komentar media sosial. Kadang memang lucu, tapi seringkali penuh hujatan dan pertengkaran. Setelah beberapa bulan, saya menyadari saya jadi lebih mudah kesal pada hal-hal kecil, bahkan pada orang yang tidak bersalah. Saya seperti menyimpan sampah di kepala. Bagaimana mengurangi konsumsi negatif? Kita tidak bisa mengontrol semua hal di luar diri kita, tapi kita bisa mengatur apa yang kita izinkan masuk. Berikut beberapa langkah sederhana. 1. Bersihkan media sosial. Unfollow akun yang membuatmu merasa iri, marah, atau cemas. 2. Batasi berita harian. Cukup sekali atau 2 kali sehari dari sumber yang terpercaya. 3. Hindari lingkaran gosip. Kalau pembicaraan mulai mengarah ke menjelekan orang, alihkan topik atau tinggalkan. 4. Isi dengan hal positif. Dengarkan podcast yang membangun, baca buku inspiratif, atau tonton video yang memberi wawasan. Kisah inspiratif. Perubahan dalam 30 hari. Ada seorang pria bernama Yusuf, pekerja kantoran yang setiap hari mendengar keluhan dari rekan kerja, membaca berita politik panas, dan aktif di grup WhatsApp keluarga yang isinya sering debat tak berujung. Suatu hari, dia memutuskan untuk puasa drama selama 30 hari. Dia keluar dari beberapa grup
membatasi media sosial, dan mengganti waktu scrolling dengan mendengarkan musik instrumental. Hasilnya mengejutkan. Dalam sebulan, tidurnya lebih nyenyak, pikirannya lebih jernih, dan ia merasa lebih fokus di pekerjaan. Bahkan rekan kerja bilang, "Kamu sekarang lebih santai ya?" Yusuf tersenyum dan berkata, "Ternyata hidup itu lebih tenang kalau kita tidak ikut semua keributan di dunia." Mengganti dengan yang menyehatkan. Mengurangi drama bukan berarti mengasingkan diri atau tidak peduli. Kita tetap bisa mengikuti perkembangan dunia, tapi dengan cara yang sehat. Pilih waktu tertentu untuk update berita. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Cari kabar baik, karena dunia tidak hanya penuh masalah, tapi juga penuh kebaikan yang jarang diberitakan. Kalau pikiran kita ibarat kebun, maka drama dan negativitas adalah gulma. Kalau kita membiarkannya tumbuh, ia akan merusak tanaman yang kita tanam. Tapi kalau kita rajin mencabutnya, kebun itu akan indah dan penuh kehidupan. Kebiasaan keempat, berbuat baik setiap hari. Pernahkah kamu mengalami hari yang biasa-biasa saja, lalu tiba-tiba menjadi indah hanya karena seseorang melakukan hal baik padamu? Mungkin seorang pengendara motor yang berhenti dan mempersilakanmu menyeberang. Mungkin kasir yang tersenyum tulus sambil berkata, "Semoga harimu menyenangkan." Atau mungkin teman yang mengirim pesan singkat hanya untuk bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Hal-hal itu terlihat kecil, tapi bisa mengubah suasana hati seseorang seharian penuh. Dan yang menarik, ketika kita memberi kebaikan, sebenarnya kita juga memberi hadiah pada diri kita sendiri. Kenapa kebaikan itu menguatkan kita? Secara ilmiah, berbuat baik memicu pelepasan hormon oksitosin, hormon yang membuat kita merasa hangat, terhubung, dan lebih bahagia. Kebaikan juga mengurangi hormon stres seperti kortisol. Itulah sebabnya setelah membantu orang, kita sering merasa lega, bahkan lebih bersemangat. Kebaikan itu seperti bumerang. Kita melemparkannya, dan entah bagaimana, ia akan kembali. Bukan selalu dari orang yang sama, tapi sering kali dari arah yang tak terduga. Cerita, kopi gratis yang mengubah banyak hal. Ada sebuah kisah nyata di sebuah kafe kecil. Suatu pagi, seorang pelanggan membayar secangkir kopi untuk orang di belakangnya tanpa memberitahu siapa dia. Ketika orang di belakangnya mengetahui hal itu, ia tersenyum lebar dan memutuskan untuk melakukan hal yang sama pada pelanggan berikutnya. Hal ini berlanjut hampir 2 jam, sampai puluhan orang saling mentraktir kopi tanpa saling kenal. Seorang barista berkata, "Pagi ini kafe terasa seperti rumah yang penuh keluarga." Itulah kekuatan kebaikan kecil. Ia bisa menyebar tanpa batas. Bentuk kebaikan sederhana. Kebaikan tidak selalu berarti memberi uang atau melakukan sesuatu yang besar. Banyak bentuk kebaikan yang hampir tidak membutuhkan biaya, tapi dampaknya besar. Tersenyum tulus pada orang asing. Mendengarkan cerita orang tanpa menghakimi. Membantu orang membawa barang yang berat. Mengucapkan terima kasih dengan tulus, memberi pujian yang jujur, mengirim pesan positif pada teman yang lama tidak dihubungi. Kadang kita tidak tahu betapa berharganya hal itu bagi orang lain. Kisah, anak kecil dan uang koin. Suatu hari, seorang pria tua duduk di bangku taman, wajahnya murung. Seorang anak kecil yang lewat menghampirinya, memberikan sebuah koin dan berkata, "Ini untuk Bapak, biar Bapak senang." Pria itu tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Belakangan kita tahu, ia baru saja kehilangan istrinya dan merasa sangat kesepian. Koin itu mungkin tidak berharga secara materi, tapi perhatian kecil dari anak itu menghangatkan hatinya. Bagaimana memulai kebiasaan ini? Tetapkan niat di pagi hari. Misalnya,
Hari ini, aku akan melakukan minimal satu kebaikan. Perhatikan sekitar, banyak peluang untuk membantu, hanya saja sering terlewat. Tidak perlu menunggu momen besar, lakukan sekarang, sekecil apapun. Jangan berharap balasan kebaikan sejati memberi tanpa menghitung. Manfaat untuk diri sendiri. Menariknya, ketika kita rutin berbuat baik, kita akan merasakan perubahan dalam diri. Lebih mudah melihat hal positif dalam hidup. Lebih sedikit memikirkan masalah pribadi. Merasa lebih terhubung dengan orang lain, bahkan orang asing. Kebaikan adalah bahasa universal. Tidak peduli apa latar belakang kita, kebaikan selalu bisa dimengerti. Dan yang terpenting, kebaikan membuat hidup lebih damai untuk kita dan untuk dunia di sekitar kita. Kebiasaan kelima, menutup hari dengan refleksi dan doa. Nah, hari itu seperti sebuah perjalanan. Kita memulainya di pagi hari, melangkah melewati jalan-jalan yang indah, kadang terjal, kadang penuh kejutan. Dan ketika malam tiba, kita sampai di ujung perjalanan itu, saatnya kita beristirahat. Tapi sayangnya, banyak orang menutup hari dengan cara yang membuat tubuh lelah, pikiran bising, dan hati gelisah. Kita menghabiskan malam dengan terus menatap layar ponsel, membaca berita yang memicu emosi, atau memikirkan masalah yang belum tentu bisa diselesaikan saat itu juga. Akhirnya, kita tertidur bukan karena pikiran tenang, tapi karena tubuh terlalu lelah untuk terus terjaga. Kenapa menutup hari itu penting? Bayangkan kamu punya lemari. Setiap hari kamu memasukkan baju kotor ke dalamnya, tapi tidak pernah merapikannya. Lama-lama lemari itu penuh, berantakan, dan sulit digunakan. Begitulah pikiran kita kalau setiap hari diisi pengalaman, emosi, dan masalah, tapi tidak pernah dibereskan. Refleksi di malam hari adalah cara membereskan lemari itu. Kita melihat kembali apa yang terjadi, mengambil pelajaran, lalu menutupnya dengan tenang. Refleksi, mengajak diri untuk bicara. Refleksi bukan berarti menghakimi diri sendiri, bukan mengulang semua kesalahan lalu merasa bersalah. Refleksi adalah mengajak diri kita bicara dengan lembut. Apa yang sudah berjalan baik hari ini? Apa yang bisa diperbaiki besok? Apa pelajaran berharga yang kudapat? Contoh, kalau hari ini kamu marah pada rekan kerja, refleksi bisa membuatmu sadar bahwa kemarahan itu dipicu rasa lelah. Maka besok kamu bisa menyiapkan waktu istirahat yang cukup agar tidak mudah tersulut emosi. Doa, melepaskan beban. Bagi banyak orang, doa adalah cara terbaik untuk mengakhiri hari. Doa itu seperti menyerahkan semua beban yang kita bawa seharian kepada sesuatu yang lebih besar dari kita, Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang kita yakini. Doa juga bukan sekadar meminta. Doa adalah ucapan syukur atas apa yang sudah ada, sekaligus pengakuan bahwa kita tidak harus mengontrol segalanya. Bahkan jika kamu tidak religius, bentuk doa bisa berupa ucapan syukur dalam hati atau meditasi singkat untuk menenangkan pikiran. Kisah, jurnal malam yang mengubah hidup. Seorang penulis terkenal, Maya Angelou, punya kebiasaan menulis jurnal setiap malam. Dia menuliskan 3 hal. 1. Satu hal yang ia syukuri hari itu. 2. Satu hal yang membuatnya tertawa. 3. Satu pelajaran hidup yang ia dapatkan. Awalnya ia hanya melakukan ini untuk melatih menulis, tapi ia menyadari efeknya jauh lebih besar. Tidurnya lebih nyenyak, mimpinya lebih damai, dan ia bangun dengan pikiran segar. Langkah praktis untuk menutup hari dengan tenang. 1. Jauhkan ponsel minimal 15 menit sebelum tidur. 2. Ambil waktu refleksi. Pikirkan 2-3 hal baik yang terjadi. 3. Tulis atau ucapkan doa syukur. 4. Tarik napas dalam, rasakan tubuh rileks, lalu tidur. Menutup hari dengan refleksi dan doa membuat kita tidur dengan hati yang lebih ringan. Dan saat pagi datang, kita akan bangun bukan hanya dengan tubuh segar,
tapi juga pikiran yang siap memulai hari baru. Kita sudah berjalan bersama melalui 5 kebiasaan sederhana, 5 pintu kecil yang bisa membuka jalan menuju hidup yang lebih damai dan bahagia. Mari kita ingat kembali, bangun dengan kesadaran dan rasa syukur, karena pagi yang dimulai dengan hati tenang akan membentuk seluruh hari kita. Menyisihkan waktu untuk diri sendiri, karena kita tidak bisa menuangkan dari gelas yang kosong. Mengurangi konsumsi drama dan negativitas, karena pikiran kita adalah taman dan kita berhak memilih apa yang tumbuh di dalamnya. Berbuat baik setiap hari, karena kebaikan adalah bahasa yang dipahami semua hati. Menutup hari dengan refleksi dan doa, karena setiap malam adalah kesempatan untuk membereskan hati dan memulai lagi besok. Mungkin saat mendengar ini kamu berpikir, 5 kebiasaan ini terlalu sederhana untuk mengubah hidup. Tapi ingatlah, hidup bukan berubah karena 1 langkah besar. Hidup berubah karena 1000 langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kalau kamu merasa berat memulai semuanya sekaligus, pilih saja 1 kebiasaan yang terasa paling mudah bagimu sekarang. Jalani selama beberapa minggu. Biarkan ia mengakar, lalu tambahkan kebiasaan berikutnya. Bayangkan seperti menanam pohon. Hari ini kamu menanam biji. Besok, kamu siram sedikit. Lusa, kamu beri sinar matahari. Lama-lama, pohon itu tumbuh, memberi keteduhan, keindahan, bahkan buah untuk orang lain. Hidup damai dan bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah akan selalu ada, seperti ombak di laut. Tapi dengan kebiasaan yang tepat, kita bisa belajar berselancar di atas ombak itu, bukan tenggelam di bawahnya. Setiap kebiasaan yang kita bahas tadi adalah papan selancar yang akan membantumu. Pagi dengan syukur, waktu untuk dirimu, pikiran yang dijaga dari drama, kebaikan yang kamu sebarkan, dan malam yang ditutup dengan refleksi, semuanya akan menjadi pelampung yang membuatmu tetap tenang bahkan di tengah badai. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa mematikan audio ini, kembali ke rutinitas lama, dan berharap hidup berubah sendiri. Atau, kamu bisa mulai hari ini, tidak besok, tidak minggu depan, tapi sekarang, melakukan 1 langkah kecil. Buka pintu pertama itu, lihat ke dalamnya, nikmati perubahannya. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, perubahan besar ini ternyata dimulai dari kebiasaan kecil yang dulu kupikir sepele. Hidupmu adalah milikmu, damai dan bahagia bukan hadiah dari orang lain, tapi hasil dari pilihan yang kamu buat setiap hari. Jadi, apa pilihanmu hari ini? Jika bermanfaat buat dirimu dan juga buat yang lain, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten yang lainnya tentang kehidupan.